Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan mata kuliah Sosiologi Industri dengan judul Relasi Pedagang di Pasar Ikan Tanjung Wagum. Dengan efisienkan waktu, saya persilakan kepada ketua untuk membacakan materinya. Bab 1 latar belakang, yaitu salah satu interaksi sosial dapat terjalin dengan baik jika dalam suatu hubungan terdapat dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik di antara para pelaku interaksi sosial. Seseorang tentunya akan mengadakan hubungan atau interaksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi tersebut berupa interaksi di bidang sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Di pasar tradisional sendiri, terdapat interaksi sosial itu lebih sering terjadi. Misalnya dalam hal tawar-menawar barang, pastinya terjadi suatu komunikasi. Biasanya orang-orang yang datang ke pasar tradisional merupakan orang yang bertempat tinggal di kawasan tersebut, sehingga mereka saling mengenal. Adapun tujuan dan rumusan masalah yang dapat kami ambil, yaitu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui relasi sosial pedagang di pasar ikan Tanjung Wagum. Dan untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi pedagang dalam memperoleh pelanggan dan bagaimana relasi sosial antara pedagang dan pelanggannya. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Pada relasi sosial, menurut Spradley dan Mischurdy, relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung lama, waktu yang relatif lama, akan membentuk suatu pola. Pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua, modal sosial. Modal sosial adalah kombinasi norma-norma yang berada dalam sistem sosial yang mengarah kepada peningkatan kerjasama antara anggota masyarakat dan membawa penurunan yang cukup besar dalam tingkat pengeluaran dan biaya interaksi dan komunikasi. Dan yang ketiga, ada hubungan sesama pedagang. Di dalam segi pekerjaan bisa terjadi persaingan antar pedagang grosiran seperti pedagang barang harian. Di sini para pedagang grosiran pedagang barang harian berlomba-lomba dan bersaing antar sesama mereka untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk menghidupi kehidupan ekonomi keluarganya masing-masing. Dan yang keempat, ada hambatan pedagang. Trade barrier atau hambatan pedagang adalah setiap penghalang yang membatasi pergerakan arus pedagang antar negara. Umumnya tujuan tindakan ini adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi domestik. Ada berbagai macam hambatan pedagang, yaitu termasuk tarif, kuota, embargo, sanksi, dan peraturan. Namun, secara garis besar, hambatan dapat mengambil dua kategori umum, yaitu hambatan yang diberlakukan pemerintah. Ini adalah tindakan yang disengaja untuk membuat pedagang lebih sulit. Pada hambatan alami, yaitu misalnya wilayah geografis. Kemudian yang kelima, ada hubungan dengan pemerintah. Pada hubungan pedagang dengan pemerintah, prosesnya dibagi menjadi dua, yaitu pertama, proses asosiatif. Proses asosiatif adalah suatu proses yang menghasilkan suatu bentuk saling pengertian dan kerjasama timbal balik, baik antara orang perorangan dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, yang bertujuan untuk suatu pencapaian bersama, menurut Ali dan Alam 2012. Dan proses yang kedua yaitu proses disasosiatif, merupakan proses perlawanan
melapasarkan barang dagang sesama pedagang sayur. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada dua informan, yakni Ibu Jumila dan Ibu Tuti. Masing-masing informan mengatakan bahwa tolong-menolong sudah menjadi budaya antar sesama pedagang sayur, dikarenakan mereka memiliki jenis pekerjaan yang sama dan berada di tempat kerja yang sama. Jadi sudah seharusnya dan semestinya saling membantu. Dan yang kedua, bentuk relasi sosial disosiatif, yaitu persaingan yang berupa persaingan ekonomi yang terjadi antar sesama pedagang sayur di pasar ikan Kelelawar. Relasi disosiatif yang berupa persaingan ekonomi telah terjadi antar sesama pedagang sayur di pasar ikan Kelelawar, Kabupaten Fangfang. Hal ini dibuktikan dengan adanya persaingan harga jual, persaingan mutu atau kualitas barang dagang, persaingan pelayanan, serta persaingan kelengkapan barang dagang. Kemudian pada modal sosial yang digunakan, pertama jaringan modal sosial yang digunakan pada pedagang ini yaitu yang pertama jaringan sosial. Jaringan pedagang dengan pengelola pasar ikan Tanjung ditunjukkan dengan adanya sistem kontrak dalam pedagang. Jaringan pedagang dengan agen biasanya dilakukan untuk mempermudah dalam mendapatkan sumber daya atau barang dagang, dan pedagang mendapatkan keringanan dalam proses pembayaran. Dan yang kedua ada norma sosial. Norma-norma yang tercipta di pasar ikan Tanjung ini ada yang bersifat formal dan informal. Norma yang bersifat formal ini dibentuk oleh pihak pemerintah Kabupaten Fangfang tentang kebersihan, keindahan, kenyamanan suatu pasar. Sedangkan norma sosial yang informal terjadi dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan antar pedagang dan pembeli. Kemudian pada hambatan pedagang terdapat dua hambatan, yaitu yang pertama terbatasnya modal usaha. Modal usaha merupakan dana yang diperlukan untuk membuat sebuah usaha untuk mencapai suatu tujuan. Tapi kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi penghambat dalam menjalankan usaha adalah modal yang kurang. Kedua, tingkat persaingan. Persaingan merupakan bersaingnya para pedagang yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, yang biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga produk yang dijualnya. Persaingan usaha perdagangan tentunya sangat mempengaruhi baik dari tingkat keuntungan karena banyaknya pedagang yang mendirikan usaha pedagang jenis yang sama. Kemudian penutup. Kesimpulan yang kami ambil berdasarkan sub-sub masalah, kami menyimpulkan bahwa relasi sosial asosiatif dalam bentuk kerukunan telah terwujud. Hal ini terbukti dengan terjadinya tolong-menolong dalam penjagaan lapak antar sesama pedagang sayur, serta tolong-menolong dalam menginformasikan barang dagang. Sedangkan relasi sosial asosiatif dalam bargaining tidak terwujud. Hal ini dibuktikan dengan tidak terjadinya perjanjian untuk menukar uang dan barang antar sesama pedagang sayur. Dan relasi sosial asosiatif dalam bentuk persaingan ekonomi telah terwujud. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya persaingan dalam harga jual barang, persaingan mutu atau kualitas barang dagang, persaingan dalam pelayanan penjualan barang, dan persaingan kelengkapan barang dagang antar sesama pedagang sayur di pasar ikan Tanjung Kabupaten Fangfang. Sarannya agar relasi sosial asosiatif dalam bentuk kerukunan, tolong-menolong dalam penjagaan lapak serta menginformasikan barang dagang senantiasa dilakukan secara terus-menerus oleh para penjual sayur di pasar ikan Tanjung agar para penjual sayur di pasar ikan Tanjung tetap menjaga mutu atau kualitas barang dagang, tetap menjaga kualitas pelayanan penjualan barang kepada konsumen, serta selalu berupaya dalam memenuhi kelengkapan barang dagangannya. Hasil presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.